Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pimpinan dan anggota balik yang saya hormati, Bapak-bapak, tamu kami yang sangat luar biasa, yang memberikan kontribusi gagasan-gagasan, pemikiran-pemikiran terhadap rencana kami, Komisi Balik atau DPR, dalam rangka laksanakan atau mengupayakan sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi tentang RUU Dikdok baru menjadi RUU Dikdok baru yang merupakan hak inisiatif dari DPR. Ada beberapa hal, informasi, dan masukan yang Bapak sampaikan kepada kami. Saya memang terkesima mendengar dan menelaah bahan yang Bapak sampaikan kepada kami. Dan kami pun sebetulnya juga sudah melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah. Tentunya kepada universitas dan juga ada di Pemda dengan mengundang stakeholder berkaitan terhadap masukan saran yang kami inginkan. Selama ini terkesan untuk mendapatkan spesialis itu bagi dokter umum itu amat berat, susah. Terkesan birokrasinya itu dihambat. Itu keluhan-keluhan yang disampaikan oleh para dokter yang ada di daerah. Pada ini enggak pakai halaman nih Pak. Slide kelima. Di mana Bapak insya Allah akan mendukung terhadap gagasan yang kami inginkan. Di mana indikator yang Bapak paparkan kepada kami bahwa jumlah beberapa jenis dokter spesialis di Indonesia sangat ini, yaitu penerimaan residennya atau PPDS hanya dapat menerima 20-30% dari yang mendaftar atau dari peminat. Artinya itu kan sangat-sangat kecil. Tentu ada penyebabnya, Pak. Kenapa dibatasi jumlahnya sebanyak itu? Tentu kami ingin mendapatkan masukan dan saran, kira-kira apa yang penyebab hanya sekian yang diterima. Saya tidak tahu juga, mungkin apakah yang mendaftarnya banyak, ribuan, seperti orang masuk ke perguruan tinggi, dibatasi dengan jumlah sekian. Tapi persepsi saya untuk jadi dokter spesialis itu tidaklah seperti itu. Bayangan saya, antara jumlah yang mendaftar dengan jumlah. Ini Bapak kan nggak menyebutkan persentasenya nih. Jadi kami nggak tahu juga. Kemudian tentu kita juga berbicara Bapak punya kewajiban moral terhadap bagaimana mengisi ruang-ruang yang kosong ini. Saya ini dari daerah Pak, Sumatera Barat. Yang ada dokter spesialis itu hanya di provinsi Pak. Kalaupun ada satu lagi Bukit Tinggi karena kota wisata itu. Selebihnya tidak ada kabupaten kota yang punya dokter spesialis. Gara-gara itu, dari tempat yang jauh namanya Dharmasraya itu ke Padang itu Pak, 200 kilo. Akibat dari tidak adanya dokter spesialis di daerah kabupaten kota itu, di perjalanan
masyarakat ini meninggal, Pak. Ini persoalan. Makanya kami punya gagasan, punya inisiatif untuk bagaimana RUU ini bisa diwujudkan. Tapi kata-kata yang dokter-dokter yang muda itu, kami ini ini kata beliau, atau betul Pak, kami dihambat oleh dokter-dokter yang senior, Pak. Karena apa? Karena kami ini jadi kompetitor. Nah ini tentu perlu Bapak klarifikasi kebenaran daripada itu. Dan juga kami juga minta kepada apa yang menjadi penghalang, apa yang menjadi rintangan, apa yang menjadi persoalan sehingga harusnya kita ini merdeka sudah berapa tahun, Pak. Kita kalah dengan Vietnam, kita kalah Malaysia tetangga kita, Singapura, la ilaha illallah. Miris lah, Pak. Katanya harapan kita ini sangat luar biasa, Pak. Tapi masyarakat kami kalau berobat itu ke Malaysia, padahal kata-kata orang-orang di sana yang hebat-hebat itu terutama jantung adanya di Jakarta katanya. Apa yang menjadi masalah? Bukan hanya spesialis yang jadi masalah, juga yang menyangkut tentang pelayanan. Bagaimana memberikan pelayanan yang prima, itu pun juga menjadi persoalan. Berikutnya adalah tentang slide, saya nggak ada nomornya Pak. Ranking Fakultas Kedokteran. Ini di halaman itu, saya baca Pak. Ini makin menjadikan kami Pak. Bagaimana kita memberikan output, input, output anak-anak kita ini. Saya mendapatkan informasi sebetulnya kita ini tidak kalah dengan negara-negara lain. Potensi yang dimiliki oleh anak bangsa. Itu yang saya dapatkan informasi. Tapi yang jadi persoalan adalah karena institusinya dalam kualitas yang sedemikian, ini coba Bapak lihat nih. Yang Bapak yang menyajikan nih kan. Ini bukan saya ini. Ya, tapi saya yakin bahwa kebenaran dari informasi ini saya yakin dan percaya terhadap itu. Bagaimana peringkat UI hanya nomor 1618. UGM UI itu kedokteran paling berkualitas. Adanya di posisi itu. Aduh, menyedihkan. Kemudian UGM 1995. Padahal yang Bapak sampaikan, Singapura berada pada posisi universitas mana nih? Nomor 24, NUS. Kemudian nomor 89, Malaysia 145. Dan UKM 251. Jauh perbandingannya. Saya ingat betul ketika tahun 70-an, guru-guru orang Indonesia itu diminta oleh orang Malaysia untuk mengajar. Di mana persoalan yang secara menyeluruh tentang pendidikan ini, Pak? Tentu akan berdampak, berimpak kepada persoalan guru atau dosen bidang kedokteran dan lebih spesialis lagi tentang spesialis. Apa yang mungkin apakah mindsetnya, apakah kesejahteraan, apakah dan lain sebagainya. Tentu banyak persoalan yang ada di apa yang Bapak sampaikan. Juga masalah alat-alat dan lain sebagainya. Padahal penduduk kita luar biasa. Tentu ini juga merupakan pasar dalam menyikapi persoalan-persoalan ini. Mudah-mudahan dengan masukan dan saran Bapak terhadap apa yang disampaikan tadi, makin meyakinkan kami untuk bagaimana RUU ini bisa diproses sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, sehingga ke depan
yang kita miris ini mudah-mudahan bisa menjawab persoalan-persoalan yang Bapak sampaikan. Barangkali demikian pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.